Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara sekalian di grup WhatsApp Belajar Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Setelah sebelumnya saya menyampaikan materi tentang Tauhid Rububiyah, kemudian Tauhid Al-Uluhiyah. Maka pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Tauhid Asma dan Sifat. Makna Tauhid Asma dan Sifat: mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dalam asma dan sifat, artinya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari segala kekurangan. Demikian pula mengimani seluruh nama dan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, atau nama dan sifat yang ditetapkan oleh nabinya secara hakiki, apa adanya, tanpa tamthil, yaitu tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk, tanpa ta'til atau menghilangkan sifat tersebut, dan tanpa tahrif atau merubah maknanya, yang juga dikenal dengan istilah ta'wil, jadi tanpa mentakwilnya. Hal itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan melihat. Jadi kita menetapkan segala sifat yang Allah tetapkan. Di dalam ayat ini Allah menetapkan sifatus sama', bahwa Allah mendengar. Allah pun menetapkan sifatul basar, bahwa Allah melihat. Tapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah adalah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Karena itu di awal Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi kita tetapkan nama dan sifat untuk Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surah Al-Ikhlas ayat 4. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujazawna ma kanu ya'malun." Hanya milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Di antara orang-orang yang menyimpang adalah orang yang menghilangkan nama atau sifat Allah, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Demikian pula orang yang merubah makna sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengancam orang-orang yang seperti itu dalam firman-Nya, "Sayujazawna ma kanu ya'malun."
nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, perbedaan antara makna sifat dengan wujud nyata sifat. Makna sifat Allah diketahui oleh kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kita melalui Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Bahkan memerintahkan kita untuk memahami dan mentadabburi firman-Nya, yang di dalamnya disebutkan sifat-sifat Allah. Jadi kalau makna sifat, kita bisa mengetahuinya. Tapi untuk wujud nyata sifat atau kaifiyahnya, kita tidak bisa mengetahuinya. Sebagaimana pernyataan Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya tentang istiwa, bersemayamnya Allah, beliau berkata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu diketahui maknanya, bersemayam. Wujud nyatanya bagi Allah kita tidak tahu. Mengimaninya bahwa Allah itu bersemayam wajib hukumnya. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Jadi zaman dulu nggak ada orang-orang bertanya seperti itu. Mereka mencukupkan diri dengan apa yang Allah firmankan dan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata istiwa diketahui maknanya, yakni ketinggian di atas arash. Adapun wujud nyatanya tidak diketahui, dan bertanya tentangnya adalah perkara yang bid'ah. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, makna sifat Allah itu diketahui maknanya. Adapun wujud nyatanya bagi Allah, maka tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Jadi kita imani apa adanya. Tentunya dengan meyakini bahwa sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam. Maka kita imani sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah itu turun. Tetapi wujud nyatanya bagi Allah Rabbul Alamin atau kaifiyahnya bagi Allah, maka tidak ada yang tahu di antara kita. Itulah makna beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah.